Selamat malam. Kami mengucap syukur kita mendengarkan suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Ke-66 kitab suci, semuanya firman Tuhan. Kalau kita semua mendengarkan firman dan menerima dalam hati kita, pembaruan besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hati kita menjadi satu dengan Tuhan. Kalau hati kita menjadi satu sama Tuhan, hati Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Siapa saja akan menikmati dan terus pendamaian berkat dari Tuhan. Kita baca firman Tuhan dulu. Hari ini kita baca Kejadian 40. Kejadian 40 kita baca awal sampai selesai. 1. Sesudah semuanya terjadi bahawa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu, maka murkalah firman kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktunya lama. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada arti sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera melihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumahnya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengertikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku tampak ada pohon anggur itu di depanku. Pohon anggur itu ada 3 cabangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandannya penuh buah dengan anggur lamun. Lalu tanganku atas piala Firaun dan aku ambil, aku lepas dalam piala Firaun, kemudian sampaikan kepada tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Begini arti mimpi itu, ketiga cabang arti 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minuman. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaan telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku rakyat dimasukkan ke dalam liang tutupan itu." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang atas kepada kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari.
Dalam 3 hari, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan makan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Alkitab adalah cerita-cerita yang heran sekali. Kalau seseorang yang mengetahui apa arti mendalam tentang kejadian 40, mereka tidak akan lanjut kehidupan dalam kosong dan kegelapan. Sekarang banyak orang tetap pergi ke gereja, mereka masih bersusah hati karena apakah mereka dosa telah diampuni atau tidak, masih kurang tahu. Ada yang berkata kita harus bertobat, ada yang berkata harus menerima Roh Kudus, harus katanya menerima bahasa roh, ada yang berkata aku menerima api-apian. Apakah ini sesungguhnya tanda saya terima pengampunan dosa? Tuhan telah menyatakan kehendaknya di dalam firman Tuhan sepenuhnya. Dan di dalam Alkitab, jarang ada bagian cerita-cerita dalam Alkitab menjelaskan tentang iman kepada kita seperti Kejadian 40. Memang kalau kita membaca sederhana tidak bisa mengetahui mendalam. Dan ada satu apa yang Kejadian 40 mau berkata kepada kita adalah kita semua telah berbuat dosa. Seseorang yang sudah berbuat dosa, apa yang dia harus berbuat dan melakukan, lalu dia dapat keselamatan atau tetap dibinasakan. Menjelaskan tentang ini di Kejadian 40. Ada orang yang kurang tahu hal ini. Mereka terus berusaha untuk berbuat sesuatu baik dan mentaati kepada Tuhan, lalu mereka diampuni, dapat keselamatan dan masuk kerajaan surga. Tetapi Kejadian 40 ayat 1, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Dan ayat 22 ini kata apa? Tetapi kepala juru roti itu digantungnya. Ya kan? Dan ayat 21, kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Ini berdua ini semuanya pegawai dari Firaun. Dua-duanya tetap berbuat dosa. Mereka semua berbuat dosa. Ada yang dapat keselamatan masuk kerajaan surga, ada yang dibinasakan dan ke neraka. Artinya, ini ternyata dengan jelas. Dengan membaca firman Tuhan di sini, saya tetap bisa membagikan siapa yang masuk kerajaan surga atau tidak. Di antara banyak orang malam hari ini, apakah saya sudah bisa masuk kerajaan surga? Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Tetapi apakah dosaku telah diampuni atau tidak? Ada yang masih khawatir tentang permasalahan dosa ini. Dulu saya tinggal di kota Daegu. Di situ ada Bukit Doa di Gunung Juamsan.
Sudah ada banyak orang keras dan menangis sambil berdoa, Tuhan tolong mengampuni dosaku. Sepanjang malam mereka memegang kayu dan dengan berdoa dan bersuruh, kemungkinan dia merasa agak segar perasaannya. Tetapi untuk dapat pengampunan dosa tidak ada tanda-tanda kayak cahaya atau api-apian yang lain-lain. Kita telah berkata tentang ini dengan baik-baik. Aku sudah membaca kitab banyak. Dan seperti yang ini juru minuman dan juru roti, dua-duanya tetap berbuat dosa. Dan kenapa juru minuman dapat keselamatan, juru roti tetap dibinasakan? Aku tidak tahu kenapa. Dan kata juru minuman, di dalam mimpiku ada tampak pokok anggur. Di situ ada 3 cabang. Dan kata bertunas dan sudah matang buahnya. Dan kupres di dalam piala Firaun dan sampaikan kepada Firaun. Baru setelah Yusuf terdengar, 3 cabang itu berarti 3 hari. Dalam 3 hari kamu akan mengembalikan di dalam pejabat dahulu. Ini adalah cerita yang baik sekali kan? Dan apa katanya juru roti? Yang kata firman Tuhan, setelah dilihat oleh kepada juru roti betapa baik arti mimpi itu, lalu dia berkata, katanya mimpi dia hampir mirip dengan juru minuman. Dia juga punya 3 bakul berisi penganan. Ini hampir kelihatannya sama kan? Kalau kita melayani perjamuan suci, kita ambil roti sama minum anggur. Roti berarti tubuh Yesus Kristus terluka karena dosa-dosa kita. Anggur berarti darah Yesus Kristus untuk dosa kita. Jadi kalau kita melihat mimpi juru minuman dan mimpi juru roti, juru minuman mempunyai 3 cabang dan juru roti mempunyai 3 bakul. 3 bakul berisi penganan. Ini kelihatannya hampir sama. Dan apa bedanya dari juru minuman sama juru roti ini? Tetapi juru roti dia menambah sesuatu di atas bakul itu. Katanya apa? Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalanya. Memang awalnya saya membaca pengertian dari Yusuf, ini memang benar, tapi saya kurang bisa mengerti kenapa. Dan setelah itu saya mengisi cerita tentang ke-40 dalam pikiranku dan berpikir ulang dengan banyak kali. Terakhirnya dia menyampaikan piala kepada tangan Firaun. Jadi anggur yang juru minuman mempereskan dan sampaikan kepada tangan Firaun berarti darah Yesus Kristus. Tetapi dia sudah berbuat dosa. Ya, memang mereka sudah berbuat dosa, berbuat salah kan? Dan katanya di depannya, itu tampak ada pohon anggur di depanku. Dan anggur ini berarti darah Yesus Kristus. Dan dia hanya membawa semua hasil dari anggur dan pohon anggur lalu membawa kepada raja.
Lalu pada waktu dia berdiri di depan Tuhan, apa yang Tuhan tuliskan adalah ini anggur. Tuhan, coba lihat ini anggur. Ini adalah darah Yesus Kristus telah dihukum karena semua dosaku. Kenapa Tuhan Yesus mencurah semua darah ini? Untuk mengampun semua dosa aku. Tuhan tidak perlu mati karena dosanya, tapi kenapa dia mati dan menumpahkan darahnya? Nah, untuk menanggungkan dosaku, dia mati atas kayu salib dan menumpah semua darahnya. Jadi anggur ini, arti darah itu Yesus, darah bermaksud darah Yesus Kristus untuk dosa saya. Jadi artinya telah menerima semua upah dosa kepada Tuhan. Jadi Tuhan jangan melihat kepadaku sendiri. Aku telah berbuat dosa. Tapi saya tidak sama sekali berbuat apa-apa untuk mengampun dosa ini. Tetapi coba lihat, darah Yesus Kristus telah mati karena dosaku untuk mengampuni dosaku. Darah ini sudah mengampun dosaku. Ini sudah menjadi tandanya dan buktinya. Sejak kecil saya ikut gereja, tapi semakin saya menjadi besar, saya berbuat banyak pencurian. Karena kelaparan, saya mencuri hasil tanah dan buah-buahan dan berbuat banyak dosa sedemikian. Berbuat banyak kejahatan juga. Dan selalu saya menganggap sendiri aku orang berdosa. Dan saya selalu berdoa untuk pengampunan. Dan satu demi satu saya tetap mengaku kepada Tuhan dan meminta ampun. Tapi kalau kita membaca Kejadian 40 ini, di dalam tangan juru minuman, dia hanya membawa secangkir anggur dan membawa kepada Firaun. Lalu dia dapat keselamatan. Artinya dosanya telah diampuni. Dan dia telah dikembalikan jabatannya. Kalau kita berpikir ulang pada saat kita maju kepada Tuhan, kita tidak perlu membawa yang lain kecuali darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus itu adalah bukti dan tanda terima karena hukuman bagi saya untuk dosaku telah diselesaikan. Tuhan, coba lihat darah ini. Darah ini adalah darah Yesus Kristus yang mati untuk dosa saya. Apakah saudara sudah mempunyai dosa dulu? Iya. Apakah Tuhan Yesus mempunyai dosa? Tidak. Tetapi kenapa dia mati dan menumpah darah? Karena mengampun dosa saya dan kita. Dan dengan kematian Yesus Kristus dan darahnya, dan Tuhan telah menerima pembayaran upah dosa sepenuhnya. Jadi Tuhan Allah telah berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Kalau misalnya Tuhan masih mengingat dosaku, coba lihat darah ini. Dengan darah ini semua dosaku telah diampuni. Jadi juru minuman berarti kehidupan rohani seperti ini. Dulu saya membaca Alkitab, saya sudah tahu arti mimpi juru minuman adalah pengampunan dosa. Tetapi kenapa dia membawa apa? Dengan ini bagaimana dosanya diampuni? Nah, memang kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi apa artinya dalam cerita Kejadian 40 masih kurang tahu. Seterus saya membaca ulang dan ulang. Dan terus saya memikir mendalam.
Satu ketika Tuhan kasih tahu seperti Dia kasih tahu kepada Yusuf. Pada saat kita datang maju kepada Tuhan, apa yang kita harus melakukan? Ya, kita mau kasih lihat benar kepada Tuhan, kan? Pada saat saya berdiri di depan mimbar ini, saya mandi dan cuci rambut. Dan setelah itu saya datang di sini dan saya merapikan baju-bajunya. Karena saya berdiri di depan banyak orang, tidak akan mempermalukan, harus menjadi sopan, mencukar, semuanya. Jadi memang saya tidak punya banyak jangkau, jadi tidak perlu sering cukar, tapi jadi kalau saya sudah mencukar atau sebelum tidak jauh berbeda. Jadi pakai mesin, ada yang sederhana. Ya, dengan ini saya datang di depan ini. Pada saat kita datang kepada Tuhan, bagaimana? Kita semua berpikir bahwa sebelum kita datang kepada Tuhan, apa yang saya berbuat baik, apa yang saya berbuat salah. Kita menghitung itu, kan? Saya berbuat dosa ini dan yang lain, dan Tuhan tolong mengampuni atau lupa ini. Tetapi tolong menghitungkan nilai apa yang saya berbuat baik, membantu orang miskin, aku sudah berbuat yang lain-lain juga. Selama 5 hari saya berdoa dengan puasa, saya melayani Tuhan seperti begini. Memang ini tercampur di dalam hati-hati kita. Jadi kami tetap berusaha membawa yang baik kepada Tuhan untuk dinilai dengan baik-baik, kan? Tuhan, saya berbuat ini yang baik, aku mentaati kepadamu. Pada saat saya dalam susah, tetapi saya tidak akan absen untuk mempersembahkan kesepuluhan. Aku masuk ikut doa pagi-pagi. Jadi sedemikian begitu, saya maju kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan akan dapat nilai baik daripada Tuhan. Kiranya kita begitu, kan? Tetapi Alkitab telah berkata, semua kebaikan, kebenaran kita manusia seperti kain kotor. Kalau kita membawa kain kotor datang kepada Tuhan, apakah Dia senang menerima kita? Oh, kamu berbau, pergi dari sini. Kenapa kamu datang sini dengan berbau dan jelek ini? Seperti kami menganggap sesuatu yang baik, benar, dan bagus, tetapi kami menganggap sesuatu yang benar. Saya juga melakukan begitu dulu. Satu ketika seorang guru sekolah minggu berkata kepadaku, satu ketika dia membeli coat yang bagus. Satu ketika dia berjalan kaki di jalan, menemukan seorang pengemis minta uang kepadanya. Lalu dia kasih baju yang terbaru, yang mahal itu kepada pengemis. Lalu dia kabur dan lari ke rumahnya. Setelah saya dengar itu, saya tersentuh. Saya tidak sama sekali punya baju buat saya sendiri, tetapi dia adalah orang hebat sekali. Kalau saya pikir ulang sekarang ini, apakah guru itu sungguh berbuat begitu? Siapa yang akan senang hati memberikan bajunya kepada pengemis? Saya mencuriga. Tetapi waktu itu saya sungguh mau melakukan itu. Tapi waktu itu saya tidak sama sekali punya baju yang baik. Ada yang saya mempunyai uang sedikit untuk buat darurat. Ini adalah uang kertas yang terbaru. Satu ketika saya berjalan melihat seseorang pengemis di sana, kasih kepadanya dan kabur daripadanya. Dan ingatan ini tetap dijaga di dalam pikiranku sudah lama sekali. Ini sudah puluhan tahun yang lalu, pada waktu saya berusia 10 tahun. Tapi mulai saat itu saya selalu berpikir harus berbuat sesuatu yang baik. Apakah perbuatan kebaikan seperti ini bisa mendekati kita kepada Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Apa yang mengantar kita kepada Tuhan?
Apa saja kita berusaha dengan kebaikan itu tidak sama sekali berguna. Kalau kita datang kepada Tuhan untuk perbuatan kita baik, mentaatan kepadanya, lebih baik kita mengetahui seluruh Alkitab, bukan sebagiannya. Dan katanya oleh kasih karunia dengan anugerah kita menerima pengampunan dosa. Ini bukan hasil usahamu tetapi anugerah dari Tuhan. Ini bukan karena perbuatan, biar tidak ada yang bisa bermegah dirinya sendiri. Jadi Alkitab berkata, keselamatan ini akan diberikan hanya oleh kasih karunia. Untuk orang dapat diselamatkan dan menerima pengampunan dosa, kecuali darah Yesus Kristus, tidak sama sekali ada cara yang lain. Jadi Efesus 2 ayat 8 ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9 ini katanya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Katanya bukan hasil pekerjaanmu. Bagaimanapun kita berusaha berbuat baik dan mentaati kepada firman Tuhan, tetapi dengan itu orang tidak dapat keselamatan dari Tuhan. Satu ketika saya ke luar negeri, saya dapat bertemu seorang yang dihormati banyak sekali, seperti orang yang kudus di sana. Karena dia hanya percaya Yesus, oleh sebabnya itu dia dipenjarahi selama 14 tahun. Dia kunjung ke saya dan saya bertanya, apakah Bapak Pendeta bisa masuk kerajaan surga? Iya, saya bisa. Dengan berani dia berkata. Dan bagaimana caranya? Saya tanya lagi. Dia tersusah dipenjarahi selama 14 tahun karena Yesus Kristus. Tetapi dengan ini bagaimana? Saya tidak bisa masuk kerajaan surga. Dan saya berkata kepadanya, saya meminta maaf. Di dalam Alkitab tidak sama sekali ada tercatat dengan perbuatan kita masuk kerajaan surga. Pak Pendeta, dia bertanya, Pak Pendeta, apakah Anda pernah ke penjara? Ya, masih belum pernah dipenjarahi. Tetapi untuk mengajar narapidana, saya sering ke sana. Apakah Pak Pendeta kira saya sendiri tersusah dalam penjara? Istriku menjadi seperti pengemis. Anak-anakku hidup dengan makan kulit-kulit buah di pinggir jalan. Apakah Anda pernah mengalami seperti ini? Tetapi katanya aku tidak bisa masuk kerajaan surga. Dan dia marah kepada saya. Saya meminta maaf sekali lagi. Tapi Alkitab, kitab suci berkata, dengan perbuatan orang tidak dapat pengampunan dosa. Kalau Anda membawa hasil usahamu ke Tuhan, pasti akan dikutuk. Dan kepada banyak orang masing-masing, mereka mempunyai beberapa hal yang mereka berbuat baik dan kita menghargai itu dirinya sendiri. Memang itu sering terjadi, tetapi dengan hasil itu, hasil usaha kita tidak sama sekali menerima keselamatan. Kata firman Tuhan di sini bukan hasil pekerjaanmu. Untuk menerima keselamatan adalah hanya oleh anugerah. Anugerah berarti menerima sesuatu tanpa pembayaran, tanpa pekerjaan, hanya menerima dengan cuma-cuma dan gratis. Nah, untuk menerima keselamatan ini berasal dari hanya oleh darah Yesus yang mati karena dosa
kita di atas kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menerima banyak penderitaan, kesusahan, dan dia tidak tersusah karena kejahatan dirinya sendiri. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kesalahan berdosa dia, tetapi untuk kita. Pada saat dia mati, dia telah mengakhiri semua hukuman kepada kita karena dosa. Dan berkata sudah mengampuni satu kali untuk selama-lamanya. Dan katanya tidak akan mengingat dosa-dosa tidak sama sekali lagi. Dan sampai sekarang sudah ada banyak orang masih kurang tahu tentang bagaimana orang masuk kerajaan surga. Jadi mereka tidak hanya menyadari darah Yesus Kristus saja, tetapi mereka berusaha menambah ketaatan kepada Tuhan, pelayanan, pekerjaan baik, menambah pekerjaan-pekerjaan masing-masing untuk berusaha masuk kerajaan surga. Tetapi kenapa mereka melakukan itu? Walaupun mereka sudah tahu fakta bahwa Tuhan Yesus telah mati untuknya, tetapi mereka tidak bisa percaya dengan ini apakah cukup atau tidak. Jadi walaupun darah Yesus telah diberikan kepada dosa kita, tetapi kita berusaha, beberapa kita mentaati, kita melayani. Jadi ini apa yang Tuhan membagikan dua ciri-ciri orang di dalam kitab suci. Juru minuman dia membawa secangkir diisi dengan anggur saja. Kenapa dia membawa anggur? Pada saat dia datang kepada raja, pada saat dia datang kepada Tuhan, apa yang membebaskan kita daripada kita datang kepada Tuhan? Kecuali darah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Pada saat Tuhan Yesus mati dan mencurahkan semua darahnya, dengan ini dia telah menggunakan semua keselamatan kita. Memang tidak ada orang yang tidak tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa dunia. Tetapi hal yang sedih adalah kalau Tuhan Yesus mati karena dosaku, dia telah membayar upah dosa dan telah kita dibeli daripadanya. Jadi semua dosa kita telah diampuni. Dan ada yang berkata Tuhan Yesus telah mati karena dosanya dan telah memuji pujiannya, dengan darahnya kita menerima keselamatan. Dengan ini apa mereka berkata? Tuhan, aku ini orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya fakta yang Tuhan mengampuni dosa mereka di atas kayu salib. Bukan percaya, ini adalah percaya dalam hati. Seperti juru minuman, dia sudah puas, sudah cukup dengan membawa secangkir anggur. Memang dia sudah berbuat banyak dosa, banyak kejahatan, itu benar sekali. Tetapi darah Yesus Kristus, bagaimanapun orang berbuat dosa sebesar atau bagaimanapun itu, tetapi darah Yesus sudah lebih berkuasa daripadanya dan telah mengampuni dengan darahnya. Inilah kami dan percaya sesuainya. Banyak jemaat-jemaat di gereja saat ini berkata apa? Dan mereka memuji nyanyian. Kami tidak terima pengampunan dosa dari emas atau perak, apa yang akan sia-siakan. Tetapi oleh hanya darah Yesus, darah kudus oleh Yesus Kristus, dengan itulah kita menerima pengampunan dosa. Sesuai dengan
kata-kata lirik di dalam puji nyanyian, kita tidak terima pengampunan dosa karena emas atau perak yang akan kita adakan, tetapi oleh darah Yesus Kristus, anak domba Allah, dengan darahnya kita menerima pengampunan dosa. Seperti pujian itu, kalau kita percaya kita telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mereka tidak akan berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tidak akan berkata begitu. Itu tidak boleh berkata begitu. Iya kan? Karena dosa mereka telah diampun, tidak ada lagi. Dan darah Yesus Kristus telah mengampun dosanya. Tapi apa kata mereka? Dengan mulutnya mereka mengikuti puji nyanyian dan dinyanyikan oleh yang lain, dan sudah tahu Tuhan Yesus mati karena dosanya. Tetapi dosa mereka masih ada di dalam hatinya. Jadi Tuhan Yesus masih belum sempurna mengampun dosa mereka. Jadi mereka mengaku apa? Aku orang berdosa. Jadi masih mereka tahu darah Yesus Kristus telah mencurahkan untuk dia. Tetapi artinya mereka tidak percaya darah itu telah mengampun dosanya. Kalau seseorang percaya, tetap percaya darah Yesus mengampun dosanya, artinya kita tidak boleh berkata, aku ini orang berdosa. Kalau kita telah diampuni, bagaimana kita menjadi orang berdosa lagi? Kepada juru roti, dia sudah membawa 3 bakul berisi penganan. Ini berarti tubuh Yesus Kristus untuk dosa kita. Saat kita melayani perjamuan suci kudus, ini adalah tubuh Yesus Kristus untuk mengampun dosa kita. Kita sering berkata begitu kan? Tuhan Yesus telah terluka badannya, dengan ini telah mengampun dosa kita. Jadi kami melayani dan merasa syukur kepada darah Yesus dan tubuh Yesus Kristus. Ya kan? Tetapi kepada juru roti, dia kepadanya sudah cukup untuk membawa 3 bakul berisi penganan. Jadi ini sudah berarti tubuh Yesus Kristus untuk dikorbankan karena dosa kita. Dan darah Yesus Kristus ini sama dengan anggur dari juru minuman. Dan kita berbuat dosa, tetapi dengan darah Yesus dosa kita telah diampuni. Tuhan, tolong melihat darah ini adalah tanda dan bukti pengampunan dosaku. Dengan kepercayaan ini, juru minuman datang kepada Tuhan dan Raja. Tetapi juru roti tidak begitu. Dia hanya membawa 3 bakul berisi penganan, itu sudah cukup sekali. Tapi kiranya dia ada masih kurang darinya. Lalu dia membuat berbagai makanan untuk Firaun. Dia bagus untuk dia. Kalau dia membawa 3 bakul berisi penganan saja, dapat dilihat tubuh Yesus, roti saja. Tubuh Yesus Kristus yang mengampun dosanya itu dilihat. Tetapi dia meletakkan berbagai makanan di atasnya. Jadi dia membawa 3 bakul dan di atasnya dia meletakkan berbagai makanan dibuat sendiri kepada Firaun. Jadi artinya makanan-makanan itu akan menyembunyikan 3 bakul berisi penganan, iya kan? Pada saat kita datang kepada Tuhan, artinya apa yang kita berbuat, berusaha membenarkan diri, menyembunyikan hasil Yesus Kristus dan tubuh Yesus Kristus. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya membawa darah Yesus Kristus untuk dosa kita dan tubuh Yesus Kristus yang dikorbankan untuk kita, kalau kita membawa itu saja sudah cukup sekali.
Kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa dia terluka? Kenapa dia mencurah darah? Untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita. Dia telah mengorbankan diri untuk kita. Melihat roti berisi penganan ini adalah tubuh Yesus Kristus untuk mengampuni dosaku. Ini adalah darah Yesus untuk mengampuni dosaku. Tuhan Yesus yang tidak sama sekali berbuat dosa, tetapi dia telah mati karena dosaku dan mencurah semua darahnya. Dan dia telah membayar semua upah dosa saya. Jadi dosaku telah dilunasi, telah diampuni. Aku menjadi benar. Aku menjadi kudus. Dan kita perlu mempunyai iman seperti ini. Tetapi kepada juru roti ini, dia seharusnya membawa penganan, yaitu tubuh Yesus Kristus. Tapi kiranya ada kekurangan daripadanya. Dan lalu dia membawa berbagai makanan yang dia suka. Itu berarti dia tidak percaya tubuh Yesus Kristus dan darah Yesus Kristus. Banyak orang-orang yang ikut gereja, mereka sering berkata, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Iya, mereka sering memuji nyanyi begitu. Tapi ya, kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, akan mengampuni semua sekalian. Tidak akan meninggalkan sedikit-sedikit, kan? Tuhan tidak akan meninggalkan sesuatu. Jadi atas kayu salib Tuhan telah mengampuni semua dosa kita lebih putih dari salju. Tetapi iblis menipu kita biar kita tidak akan mempercaya kepada Injil. Memang sudah benar, sudah baik Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan merasakan kita itu ada kekurangan, ada kurang. Jadi buat kita berbuat sesuatu menambah berbagai makanan, yaitu perbuatan sesuatu yang baik dianggap dirinya sendiri, merawati orang yang sakit, memelihara orang yatim, anak-anak yatim, memberi makanan kepada yang pengemis, begitu. Jadi ini adalah orang yang sering mempunyai hati, dan mereka meletakkan ini lebih dari tubuh Yesus Kristus. Jadi seperti berbagai makanan sudah berada di atas bakul itu, jadi menyembunyikan tubuh Yesus Kristus yang mengorbankan kepada kita. Alkitab kenapa berkata ini kepada kita? Kalau kita bertemu orang-orang ikut kekristenan, pergi gereja dan berkata sama dengannya, Pak Pendeta, yang saya bertemu di yang negara yang tadi, saya bertanya kepadanya, apakah Bapak dapat pergi surga? Iya, saya bisa. Kenapa? Saya sudah dipenjara karena percaya Yesus selama 14 tahun. Bagaimana saya pasti saya akan dapat diterima kepada surga, kan? Begitu. Saya berkata padanya, oh Pak Pendeta, tidak. Oleh pekerjaan kita tidak sama sekali masuk kerajaan surga. Dan banyak seperti begitu. Banyak orang berpikir masih ada kekurangan dari darah Yesus Kristus. Jadi mereka harus menambah sesuatu untuk menambah kebaikan. Dan mereka harus berpikir begitu. Kalau misalnya berpuasa lebih atau artinya mereka menambah pekerjaan yang baik, pengusahaan baik kepada di atas tubuh Yesus Kristus. Semua keselamatan ini tidak akan terjadi menurut dan oleh pekerjaan kita. Jadi tidak ada orang yang tidak tahu Tuhan Yesus mati karena dosa kita. Dan Tuhan tetap merasa kegenapan dan puas untuk darah Yesus Kristus. Itu sudah cukup sekali. Tuhan Allah telah berkata, semua dosamu telah diampuni, dan berkata, aku tidak mengingat dosa-dosamu. Tetapi lebih dari ini, iblis memberi penipuan kepada kami. Aku seharusnya berbuat sesuatu melebihi kepada Tuhan. Pikiran-pikiran seperti ini diberikan kepada kita dari iblis. Saya juga melakukan begitu waktu saya ikut gereja Presbyterian. Kalau saya ketemu pengemis harus kasih uang.
harus melakukan baik-baik kepada yang pengemis, yang miskin. Jadi biar saya masuk kerajaan surga, biar saya mendapat pengampunan dosa, aku harus menjadi baik, kan? Terus saya berpikir begitu. Artinya waktu itu saya tidak percaya Tuhan darah Yesus Kristus adalah sudah cukup. Dan waktu itu berartinya darah Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus masih belum cukup. Jadi banyak orang sudah tahu darah Tuhan Yesus telah mati karena dosanya. Tetapi sudah banyak jemaat di gereja mereka tidak bisa berkata aku kudus, aku menjadi orang benar. Kalau Tuhan Yesus tetap mati tetapi kita masih orang berdosa, artinya maksudnya ini berarti kematian Yesus sudah gagal. Banyak gereja-gereja saat ini mengajar seperti begitu. Baik pendeta mengaku saya berdosa, penatua-penatua berkata saya berdosa. Satu ketika saya buat seminar di kota Daegu, seorang koresponden dari koran kunjung ke saya. Dan dia berkata, Pak Pendeta, gerejamu dan gereja yang lain ada apa berbedanya? Dan dia meminta 30 menit untuk interview. Jadi kami duduk bersama dengannya. Dan pertanyaan dia adalah, apa perbedaan gerejamu dan yang lain? Dan saya tanya kepada dia, apakah Bapak pernah ke gereja? Katanya, saya tidak sama sekali pernah ke gereja. Oh iya kan? Baik. Kalau begitu sudah pernah dengar Tuhan Yesus mati atas kayu salib? Oh iya, itu yang saya tahu, katanya. Dan kenapa dia mati atas kayu salib? Dan jawab dia, karena untuk dosa kita. Saya dengar begitu. Saya jawab, oh ini benar sekali, Bapak tahu dengan baik-baik. Dan Bapak bertanya, ada apa berbeda gereja kami dan yang lain? Bagaimana saya singkatkan dalam satu kata, tetapi ya walaupun begitu, coba ceritakan, kata dia. Lalu iya, oke, saya akan ceritakan. Gereja yang lain, mereka berkata Tuhan Yesus mati karena dosa mereka, tetapi masih mereka mengaku orang berdosa. Tetapi kami ini, dulu kami sudah punya banyak dosa, tetapi Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan mengampun dosa kami, jadi kami berkata kami adalah orang benar. Dan kata dia kepadaku adalah, apakah gereja yang lain masih mengaku mereka orang berdosa? Saya katakan, pergi. Dan tanya kepadanya. Dan dia tanya ulang, apakah mereka sungguh berkata mereka orang berdosa? Ya, pergi, coba pergi. Dan tanya, dia terkaget. Apakah mereka sungguh mereka menganggap dirinya sendiri orang berdosa dengan pergi gereja? Ya, ini saya sudah mengalami begitu. Bapak juga ke sana, coba tanya. Dan dia bilang, apa yang mereka percaya dengan pergi gereja? Memang ini keadaan saat ini. Memang kita semua melakukan begitu kan? Ini memang ternyata fakta saat ini. Dan mereka sudah tahu Tuhan Yesus mati karena dosa mereka. Dan mereka menangis dengan syukuran, berterima kasih kepada Tuhan seterusnya. Tetapi mereka tidak percaya Yesus. Mereka tidak percaya darah Yesus Kristus di atas kayu salib mengampun dosa mereka. Mereka tetap berkata mereka orang berdosa. Banyak gereja di Korea berkata gereja kami adalah sesat. Alasannya gampang, karena kami berkata kami tidak punya dosa. Kami berkata kami sudah dibenarkan. Kamu sudah tidak punya dosa lagi. Karena kami mengaku ini, jadi mereka menganggap kami adalah sesat. Apa katanya Alkitab? Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ayat 24,
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dengan kematiannya, jadi Tuhan berkata kepadaku, aku membenarkanmu. Jadi aku sudah menjadi orang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku membenarkanmu, kalau begitu apakah saya sudah dibenarkan atau tidak? Saya pergi ke Dominika Republik, pertemuan banyak hamba-hamba Tuhan di sana. Saya naik ke atas mimbar dan berkata apa? Aku orang benar. Jadi mereka terkaget. Dan hampir semuanya terkaget di sana. Dan mereka mau tanya begitu. Dan saya izinkan mereka bertanya, apakah Pak Pendeta tidak pernah mencuri, berbuat dosa yang lain-lain? Saya menjawab bahwa aku sudah pernah mencuri banyak. Aku sudah banyak sekali berbohong. Kalau begitu Anda tetap orang berdosa, bagaimana kamu menjadi orang benar? Ya, itu setahu saya dulu begitu. Tapi firman Tuhan berkata kepadaku, aku membenarkanmu. Roma 3 ayat 24. Tuhan telah membenarkanku. Kita sudah telah dibenarkan. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kenapa Tuhan Yesus bangkit kembali? Coba lihat tanda paku ini. Coba lihat ditusuk sampingku ini. Ini adalah hukuman saya terima karena dosamu. Yang tanda tusuk di sampingku, tanda paku di tanganku, dan semua tanda-tanda ditusuk di atas di kepalaku, ini semua hukuman karena mengampuni dosamu. Dan ini membuktikan pengampunan dosamu. Dan ini menjaminkan aku telah menderita karena dosamu. Karena saya sudah menerima semua penderitaan karena dosamu. Dengan ini saya tidak akan mengampuni sebagian dosamu saja, tetapi aku telah mengampuni semua dosamu satu kali untuk selama-lamanya. Setelah itu Tuhan Allah telah berkata kepadaku, aku membenarkanmu. Tuhan Yesus berkata kepadaku, aku membenarkanmu. Tuhan Yesus telah menyerahkan untuk pelanggaran kita dan untuk dibangkitkan karena pembenaran kita. Tuhan Allah membenarkan saya. Tuhan Yesus membenarkan kita. Apakah Tuhan Yesus berbohong? Apakah Tuhan Allah berbohong? Tidak mungkin. Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak sama sekali berbohong. Kalau Tuhan berkata membenarkanmu, artinya kita sudah dibenarkan. Kalau Tuhan mengutuskanmu, kita tetap dikuduskan. Itulah yang kita percaya. Saat ini iblis menggoncangkan orang Kristen saat ini. Dan kita seperti yang kita berusaha sesuatu untuk dibenarkan. Tetapi apa yang mengampuni dosa kita adalah hanya oleh darah Yesus, kata firman Tuhan. Tahun 62, bulan Oktober, sebelum saya selalu mengaku saya orang berdosa. Tapi mulai tanggal itu, saat itu saya berkata aku orang benar. Memang saya berbuat dosa. Aku mencuri, berbohong banyak sekali. Walaupun begitu, semua hukuman karena dosa ini telah diterima, telah dihapuskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan Allah sendiri berkata membenarkan engkau. Tuhan Yesus berkata membenarkanmu juga. Kalau Tuhan Allah berkata aku membenarkanmu, apakah kita sudah dibenarkan? Bukan? Memang iblis berkata yang omong kosong ini adalah orang yang hati nurani, yang bagaimana yang lain itu.
Dan terus orang mengikut kepadanya. Lalu mereka berkata, mengaku orang berdosa. Kata saya sendiri orang berdosa adalah bermaksud Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Setelah kita diampuni dosa, kita tidak lagi menjadi orang berdosa. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ini apa yang kita harus percaya dalam firman Tuhan. Pada saat saya berkata kepada para pendeta di Dominika Republik, mereka terkaget. Lalu lari ke depan mimbar. Dan saya terkaget kenapa terjadi. Lalu mereka pegang tanganku, berkata terima kasih Pak Pendeta, dan minta foto bersamanya, dan minta tanda tangan di atas buku-buku. Dan mereka berkata ini ayah rohaniku. Dan di seluruh dunia saya sudah mempunyai banyak ayah, adik, sama kakak. Bagus sekali kan? Semakin saya menjadi tua, ada yang berkata itu, sungguh kelihatannya seperti sungguh saudara, sungguh seperti anak dan ayah. Dan lalu apa yang permasalahan adalah, apa yang mengampuni dosa kita adalah hanya darah Yesus saja. Dan Tuhan Yesus tidak kalah. Dan dengan mati di atas kayu salib, dia sudah berkata apa? Sudah selesai. Itulah saatnya semua dosa kita manusia telah diampuni. Memang iblis terus mengisi, membisikkan banyak rencana kepada kita. Jangan ditipu, jangan ditarik olehnya. Apa yang dapat mengampuni dosa kita adalah hanya darah Yesus Kristus. Kenapa Tuhan menulis Kejadian 40 kepada kita? Ada dua macam orang. Ada melihat dan memandang darah Yesus Kristus saja dan dapat yakin dosa mereka telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya, seperti juru minuman itu. Sekarang banyak orang ditipu oleh iblis. Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita. Tapi ini kelihatannya agak kurang di sana. Kemungkinan kita harus menambah sesuatu yang baik. Tetapi apa yang kita bisa melakukan lebih dari kematian Yesus Kristus? Kayu salib Yesus Kristus tidak sama sekali ada apa-apa. Apa yang menghapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Tidak perlu kita khawatir dan takut, tetapi darah Yesus Kristus. Tetapi tinggal percaya, kepercayaan bahwa Tuhan Yesus dengan darahnya telah mengampuni dosa saya, kita satu kali untuk selama-lamanya. Yusuf dibenci kepada saudara-saudaranya. Karena apa? Dia bermimpi. Satu ketika dia bermimpi dan saudara-saudaranya mengikat kaitan gandum dan di sana, dan kaitan gandum berkas-berkas dia sendiri berdiri dan berkas-berkas saudaranya sujud menyembah kepada berkasnya, berkas Yesus. Dan Yusuf berkata mimpi ini kepada saudaranya. Lalu saudara marah. Apakah engkau menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Dan mereka mencemburu dan membenci dia. Satu ketika Yakub ayahnya mengutus Yusuf kepada saudara. Dan Yusuf tetap pergi. Setelah Yusuf datang di sana, dan saudaranya melihat, oh, orang bertukang mimpi ini datang. Mari kita bunuh dia. Dan melepas bajunya. Lalu mereka masukkan di dalam mata air. Lalu seorang-seorang yang pedagang-pedagang melewatinya. Dan mereka menjual Yusuf dengan 20 perak. Setelah dia terjual sampai ke Mesir. Lalu terjual sampai ke rumah Potifar. Dia menjadi hamba di sana. Satu ketika istri dari Potifar dia mengingini kepada Yusuf.
Setelah Potifar masuk kerja dan tidak ada alasan tapi memanggil Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Jadi Yusuf tidak bersama dengan ibu itu. Satu ketika Yusuf dipanggil istri Potifar dan kepadanya, ketika itu dia berkata lagi, marilah tidur dengan aku. Setelah bajunya terlepas, dia kabur dari sana. Dan istri Potifar mendakwa tentang Yusuf kepada suaminya. Ini seorang anak Yusuf, dia coba memperkosakan kepadaku. Saya bersuruh dan lalu apa? Dia meninggalkan bajunya dan kabur katanya. Lalu Potifar menjadi marah, memenjarahi Yusuf. Ini adalah penjara ditahani semua orang yang berdosa kepada raja dan pegawai-pegawai raja. Lalu juru minuman roti dipenjarai bersama dengan Yusuf. Nah, setelah itu Yusuf memutuskan dia akan melayani kepada juru minuman dan juru roti. Satu ketika mereka berdua merasa susah. Oh, kenapa Anda bersusah hati? Katanya, kami berdua bermimpi tapi tidak ada yang mengartikannya. Oh, arti sudah ada di dalam Tuhanku. Ceritakan kepadaku. Lalu mereka berkata kepada Yusuf, dalam mimpiku ada pohon anggur dan piala di tanganku. Sudah ini buahnya sudah menjadi baik. Jadi saya kupres dan masukkan ke dalam piala Firaun dan berikan kepada Firaun. Lalu mengartikan Yusuf kepadanya, 3 cabang itu berarti 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatan yang dahulu. Jadi kamu akan mengembalikan jabatan dulu, katanya. Setiap kali saya membaca tulisan-tulisan tentang Yusuf, bagaimana ini cara dapat keselamatan? Ini butuh banyak waktu untuk memahaminya. Lalu setelah terdengar cerita tentang juru roti, setelah dia membawa 3 bakul roti berisi penganan dan dimakan dari burung-burung, kenapa ini cerita dibinasakan? Karena saya sudah mendengarkan, membaca di dalam firman Tuhan, jadi saya sudah tahu artinya. Tetapi kenapa? Alasannya saya tidak tahu. Saya membaca terus dan berpikir seterusnya. Memang di dalam pembacaan Alkitab ada banyak bagian saya masih belum bisa paham, tetapi seterusnya saya membaca Alkitab semuanya dapat dijelaskan bagiku. Apa yang menjelaskan hal ini kepadaku adalah juru roti pada waktu dia datang kepada Tuhan. Dia tidak sama sekali membawa apa-apa, tetapi hanya membawa anggur yang ada di dalam Firaun. Ini berarti darah Yesus Kristus. Tuhan tolong melihat anggur di dalam piala ini. Saya sudah berbuat banyak dosa, tetapi Tuhan telah mencurahkan semua dosa darah untuk dosaku. Apa artinya darah Yesus? Jadi darah Yesus Kristus menjadi bukti untuk pengampunan dosaku. Jadi membawa darah Yesus Kristus datang kepada Tuhan. Tuhan tolong melihat ini dan menerima aku. Nah, dengan penumpahan darah Tuhan telah mengampuni dosa kita. Jadi kita dapat diterima kepada Tuhan. Tetapi juru roti dia membawa 3 bakul terisi penganan. Ini berarti tubuh Yesus Kristus untuk dosa kita. Dia sudah membawa 3 bakul berisi penganan. Tuhan, Raja tolong melihat Tuhan Yesus telah mati karena dosaku. Ini adalah bukti yang hidup.
Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua dosaku telah diampuni. Juru roti harus maju kepada raja seperti ini. Tapi dia merasa akan kekurangan kepada darah Yesus Kristus dan tubuh Yesus Kristus. Lalu dia mempersiapkan berbagai-bagai makanan buat dia sendiri. Bagaimana pandangan saudara? Apa saja kita berusaha dan bekerja, tidak ada yang lebih baik daripada darah Yesus Kristus. Kalau kita menjual semua dan memberikan kepada orang lain, tapi masih kurang dari darah Yesus Kristus. Walaupun kami menyerahkan semua tubuh kita, tapi masih kurang dari darah Yesus Kristus. Katanya apa? Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Jadi kita harus percaya dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus. Karena tidak percaya hal ini, jadi mau menambah pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Ya, memang kita harus berbuat sesuatu yang baik, itu baik. Tetapi dengan ini tidak dapat diampuni dosa kita. Bagaimanapun kita berusaha berbuat baik, hidup dengan baik-baik, tetapi dengan ini tidak akan diampuni dosa. Dihapuskan dosa kita hanya oleh apa? Darah Yesus. Kalau dengan darah Yesus dosa kita masih belum diampuni, hanya ada tertinggal kebinasaan. Jadi kita tidak perlu lagi berbuat apa-apa lagi, tetapi dengan melihat darah Yesus Kristus yang mati untuk kita dan percaya kepadanya. Tuhan, darah ini adalah darah Yesus Kristus untuk dosaku. Pada saat dia mati di atas kayu salib, semua hukuman dosa kepadaku sudah selesai. Tidak lagi kita orang berdosa. Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kalau kita percaya seperti ini gampang sekali, sangat sederhana dan tepat. Iblis menipu banyak orang. Banyak pendeta berkata, walaupun Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tetapi kita tetap berbuat baik, melakukan hukum Taurat, berbuat sesuatu yang baik. Ini tidak berarti kita tidak boleh melakukan yang baik, tetapi untuk permasalahan pengampunan dosa, kita tidak boleh ikut campur kecuali darah Yesus Kristus saja. Kepada yang tidak percaya kuasa Yesus Kristus, darah Yesus, walaupun mereka tahu Tuhan Yesus mati karena dosanya, tapi mereka tetap mengaku aku orang berdosa. Artinya mereka tidak percaya kepada darah Yesus Kristus. Ibrani 10 ini berkata, dengan kematiannya telah mengampun semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, benar sekali. Tuhan Allah tidak sama sekali akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kenapa mencelidik darah di atas mezbah? Karena Tuhan telah menuliskan darah dosa di atas tanduk-tanduk mezbah. Dengan darah kambing domba menghapus catatan dosa di atas tanduk-tanduk. Dengan ini semua dosaku telah dihapuskan. Apa? Dengan apa? Dengan darah Yesus Kristus. Jadi setelah membubuh darah di atas tanduk-tanduk mezbah, dengan ini menghapuskan semua tulisan, catatan, ingatan dosa kita. Jadi Tuhan pun berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Katanya Ibrani 10 ayat 17. Karena sekarang ini banyak orang tidak percaya darah Yesus Kristus. Jadi kita menganggap kita harus berbuat sesuatu yang baik untuk dibenarkan, tetapi tidak ada yang sesuatu kita harus berbuat. Tuhan telah berkata, karena Tuhan Yesus telah menebuskan kita,
Jadi dengan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan berkata, membenarkanmu, kita telah dibenarkan. Ini sudah benar sekali. Semoga kita percaya firman Tuhan. Karena penebusan dalam Kristus Yesus, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Telah dibenarkan. Jadi oleh kasih karunia Tuhan telah membenarkan kita. Tuhan telah menyempurnakan kita. Ini sangat-sangat sederhana, ya kan? Tetapi kita tidak percaya ini. Memang banyak orang berkata Tuhan Yesus mati karena dosaku, tetapi mereka tidak percaya dosa mereka sudah diampuni. Walaupun mereka sudah tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi mereka tetap orang berdosa. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ada yang berkata begitu. Tuhan Yesus mengampuni dosaku, tapi saya sudah berbuat dosa lagi, jadi saya menjadi orang berdosa kembali. Apakah Tuhan Yesus masih meninggalkan dosa ini? Tetapi darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah mengampuni semua dosa kita. Dan dia berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tahun 62, saya dapat percaya hal ini. Lalu mengelilingi banyak negara dan menyaksikan Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Dan aku berkata, dan Yusuf berkata, dalam 3 hari Anda mendapat jabatan kembali. Ini nubuat dari Yusuf, kan? Seperti yang dia berkata telah terjadi. Seperti mimpinya. Bagaimana kita? Kita sudah berbuat dosa. Dan terus kita berbuat dosa lagi. Tetapi dosa itu pun sudah diampuni. Orang berkata, kalau begitu kita bebas bisa berbuat dosa apa-apa, kan? Saya mau bertanya, apakah Anda tidak berbuat dosa sepuasnya, secukupnya? Ya, kalau kita berbuat dosa, ini sudah berbuat secukupnya. Iya kan? Kita semua berbuat dosa. Tapi kalau kita tidak mengampuni dosa semua ini, pengampunan itu tidak berarti. Kalau Tuhan mengampuni dosa sampai hari ini, kalau mulai besok tidak akan mengampuni, kalau kita mati besok, kita akan ke neraka. Lebih baik kita bunuh diri hari ini. Oh, tidak begitu kan? Tuhan telah mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, Tuhan telah mengampuni semua dosa kita sekalian. Jadi, Kejadian 40, ini cerita tentang Yusuf sama kedua juru minuman dan juru roti. Tetapi dengan ini mau menyatakan tentang kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus telah ternyata mengampuni semua dosa kita di atas kayu salib. Tetapi kepada seseorang yang percaya dosa mereka telah diampuni, dan ada juga masih saya mempunyai dosa. Ini ada hanya perbedaan saja. Selama saya hidup sebagai pendeta, aku bertemu dengan banyak orang. Memang tidak sama sekali pernah bertemu orang tidak pernah berbuat dosa. Dan memang seperti yang kita tahu, kita sudah berbuat banyak dosa. Setiap kali ketemu orang, saya selalu berkata tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita. Dan semua upah dosa ini telah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Orang yang lain, kalau dia melihat dirinya sendiri, dia tetap orang berdosa. Tetapi kata firman Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Aku tidak akan mengingat dosa-dosamu. Dan dulu dia berfikir dia adalah orang berdosa. Dengan pikiran yang bahwa dia sudah berbuat dosa, dia orang berdosa. Dengan ini, dia tidak bisa percaya Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah mengampuni dosaku di atas kayu salib atau tidak? Kalau masih belum diampuni, artinya
kematian Yesus Kristus sudah gagal dan kalah. Itu tidak sama sekali kan? Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita dengan sempurna. Dosa kalian, dosa aku pun tetap sampai selama-lamanya sudah dihapuskan, diampuni. Setelah kita menerima pengampunan dosa ini, memang kita berbuat salah, kita berbuat kejahatan, tetapi aku tetap orang benar. Karena Tuhan berkata, aku membenarkanmu. Memang ini cocok saya berbuat dosa, jadi aku mengaku sendiri orang berdosa. Tetapi saya tidak lagi mempercaya diriku sendiri, tetapi percaya firman Tuhan. Tuhan berkata membenarkanmu. Kalau dia berkata begitu, tetap kita dibenarkan. Aku menjadi kudus, menjadi suci, menjadi benar. Ini kata Tuhan. Bagaimana orang menjadi benar walaupun dia berbuat dosa? Ya, kita berbuat dosa. Tapi Tuhan tidak hanya tahu kita berbuat dosa, tapi dia sudah tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Oleh karena kematian Yesus, semua dosa kita telah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merasa sedih kepada kami karena dia sudah mati dan menumpah semua darahnya kepada kita. Tetapi masih ada banyak berkata, saya orang berdosa. Jadi, ini mematahkan hati Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati atas kayu salib, dengan itu telah mengampun semua dosa kita. Tetapi kalau ada yang berkata, saya orang berdosa, ini akan menyedihkan hati Yesus Kristus dan mengecewakan Yesus Kristus. Pas satu ketika saya memutuskan bahwa sepanjang kehidupanku saya akan menyaksikan Injil bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosaku. Kecuali ini saya tidak perlu lakukan apa-apa. Siapa saja yang bertemu, di mana saya berdiri, semua orang sudah tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa manusia, dan mereka pun percaya berkata begitu. Tetapi mereka masih menganggap dirinya sendiri orang berdosa. Berarti kematian Yesus adalah gagal dan sia-sia. Itu tidak masuk akal kan? Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa Joseph Park, pendeta di sampingku. Kalau seseorang yang tampil seperti ini belum dapat pengampunan dosa, bagaimana dia bisa hidup? Tidak sama sekali bisa membayangkan. Dan pada saat saya percaya hal itu, Tuhan Yesus selalu menyertai dengan saya. Apa saja saya melakukan, dia tetap bersama dengan saya. Apa yang kehendak terbesar kepada kita adalah Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Tetapi iblis menipu kita. Kamu masih punya dosa. Kamu telah berbohong. Kamu masih punya dosa. Tapi tidak lagi. Dari awal sampai terakhir dengan sempurna Tuhan mengampuni dosa kita lebih putih dari salju. Malam hari ini siapa yang berbuat banyak dosa? Kepada orang itu juga. Kepada orang yang berbuat dosa sedikit. Orang berbuat dosa yang berbohong atau mencuri. Semua dosa itu tetap diampuni oleh darah Yesus Kristus. Inilah orang yang selalu berkata ini kepada semua orang. Puluhan tahun ini saya hanya menyampaikan firman ini. Tuhan mendirikan saya untuk menyaksikan cerita ini. Ada banyak yang saya mau berkata. Selalu saya membaca Alkitab, semuanya penuh dengan cerita begitu. Ya, memang ada seorang juru minuman dan juru roti, dia berbuat salah dan dipenjarai, ada yang mati, ada yang dapat kembali. Apa gunanya? Ada hubungan dengan kita? Tidak sama sekali ada kan? Tetapi
Tetapi dengan itu apa yang Tuhan mau beritahu kepada kita adalah seperti juru minuman. Seseorang yang menyadari kepada darah Yesus Kristus dan datang kepada Tuhan akan dibenarkan. Tetapi seseorang yang tidak akan percaya kepada tubuh Yesus Kristus dan menganggap itu ada sesuatu yang kurang dan mau menambah sesuatu dengan dirinya sendiri, dia akan dikutuk. Ini maksudnya. Jadi It lacked nothing to wash away every single one of our sins and make us as white as snow. 여러분 속에 느끼는 모든 semua jangan menerima semua pikiran muncul dalam hatimu. 오늘 죄가 많아. 예. Kalau ada pikiran termuncul dalam hatimu, oh aku punya dosa, aku punya banyak dosa, jangan menerima pikiran itu, tetapi menerima firman Tuhan. 그래서 Kita berbuat banyak dosa. Jadi oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke bumi ini dan dia mati karena dosa kita dan bangkit dari kematian. Dengan ini semua dosa kita telah dihapuskan, diampuni. That's why God says here, Dan Tuhan pun tidak akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mempunyai iman ini, hati kita menjadi satu sama Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Dia telah mengampuni dosa kita. Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Telah mengampun, membersihkan, lebih putih dari salju. 나 거짓말했어. Tapi iblis berkata apa? Kamu berbuat dosa, kamu sudah aborsi, kamu sudah berbohong, mencuri. Ini kata-kata iblis. Tapi coba kita semua harus mempercaya firman Yesus. Dosa yang lebih banyak daripada lampu-lampu, tetapi telah dibersihkan, lebih bersih, putih dari salju. Karena Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Dengan itu kita dapat keselamatan. Saya bertemu banyak orang dan kepadanya saya selalu berkata ini. Banyak orang mereka menurunkan hati dan merendahkan hati. Tetapi lalu dengan itu mereka berkata apa? Saya orang berdosa. 십자가를 모욕 Kalau mereka berkata saya orang berdosa, artinya sia-siakan kematian Yesus Kristus, mengabaikan kayu salib. Betapa jahatnya ini kepada Tuhan, iya kan? 못 씻는 죄 Dan mereka berusaha dapat diampuni dosa. Kalau apa artinya? Mereka berusaha diampuni dosa. Apa yang Tuhan Yesus tidak dapat mengampuni? Ini adalah sebenarnya sombong sekali. Di dalam Tuhan saya hidup berbahagia. Memang akan kadang ada permasalahan, kadang ada kesusahan. 어떤 다 나를 향해 막 Dan tidak semua orang membuka hati kepadaku. Ada yang berkata aku tersesat. Karena apa? Aku berkata aku benar. 나는 내가 옳든 하나님 Aku tidak berkata aku sendiri benar, tapi Tuhan membenarkanku. Jadi saya menjadi orang benar. Ini kata saya. don't believe in the Jesus who failed to wash away your 내 sins. 죄를 사하신 Mari kita percaya Yesus yang mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus It's my sins or your sins. 저의 죄 telah mengampun dosa baik saya dan saudara dan kalian, nenek moyang kita dan keturunan. Semuanya dosanya telah diampuni Blood, he washed dari darah Yesus Kristus saja. Menerimalah ini dengan hatimu, 예수의 피가 내 죄를 bahwa darah Yesus Kristus telah mengampuni dosaku, telah mencurah darah untuk dosaku. Tuhan telah menerima upah dosa maut kepadanya. Kalau kita percaya demikian, kita menjadi satu sama Tuhan. Dan Tuhan tetap hidup dalam kehidupan kita dan bekerja. 여러분 하나님을 찬양하고 Kita memuliakan Tuhan, memuji kepada Tuhan. 내 죄를 사하신 하나님 늘 감사하는 Dan semoga kita semua memuji sing praises of thank Tuhan yang mengampuni dosa kita. Boleh bilang amin? everyone. 아직도 내가 죄인 Ada yang masih berkata, saya tetap orang berdosa? 예수님을 Ya, tetap kita percaya kepada Yesus, percaya kepada darah Yesus Kristus atas kayu salib. Mari kita berdoa. 하나님 Tuhan Bapa kami mengucap syukur kepadamu. 술 맡은 가는 자가 또 꾸는 간장 Kami dengar tentang juru minuman dan juru roti. 맡은 간장은 포도주 한 컵. Kepada juru minuman, dia sudah cukup secangkir anggur. 내가 죄 Walaupun dia berbuat dosa, 예수님 피는 tapi darah Yesus sudah cukup untuk mengampuni dosanya. 왕 앞에 당대 Jadi dia maju kepada raja dengan keberanian. Tetapi juru roti, 떡새 강주를 dia sudah mempunyai 3 bakul
berisi penganan, tapi dia tidak bisa puas dengannya. Karena dia mau menambah berbagai makanan dengan dirinya sendiri dan menutup tubuh Yesus Kristus. Hanya darah Yesus Kristus dan tubuh Yesus Kristus saja bisa mengampuni dosa kami. Dan kami tetap percaya Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya dan mengampuni dosa kami. 오늘 아침에도 이것은 믿지 않으면 Kalau ada yang masih belum percaya, Tuhan tolong membantu mereka biar mereka percaya dan memberkati mereka dapat percaya dan diberkati kepada Tuhan. Semoga anugerah-Mu berlimpah-limpah kepada kami semua. Terima kasih kepadamu Tuhan. Injil ini dapat disebarkan ke seluruh dunia dan disaksikan kepada banyak orang, kepada yang 빠져서 한 명도 없어요. belum bisa percaya. 제사할 것은 Kepada orang ikut gereja tetapi masih menganggap dirinya sendiri orang berdosa, tolong belas kasih kepada mereka, tolong sampaikan kabar terbaik kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara. Thank you, everyone.